dia dulu. Silahkan duduknya berdempetan ya. Jadi tugasnya yang mendapatkan warna biru malam itu sebagai kelompok 1, yang mendapatkan warna merah itu menjadi kelompok 2, yang mendapatkan biru toska itu kelompok 3, dan yang mendapatkan warna kuning itu adalah kelompok 4. Nah, jadi tugasnya di sini adalah untuk kelompok 1 terlebih dahulu, angkat tangan. Siapa kelompok 1? Oke. Nah, berarti kelompok 1 itu membahas tentang pengertian dari umroh. Kelompok 2, angkat tangan. Ya, itu membahas tentang rukun yang ada di dalam umroh. Kelompok 3, angkat tangan. Oke. Kelompok 3 itu menjelaskan tentang wajib umroh. Dan yang terakhir, angkat tangan. Ya, itu masalah sunnah-sunnah yang ada di dalam umroh. Nah, jadi kalian di sini disuruh untuk mengamati sebuah video yang dimana ini merupakan tentang tata
من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Sudah selesai video yang kalian amati tadi. Jadi ibu beri waktu 10 menit untuk mencari materi kelompok-kelompok yang sudah ibu bagikan tadi. Oke, karena 10 menitnya sudah berakhir, marilah kita sambung dengan sesi presentasi. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Yang pertama tadi yang mendapatkan kartu warna biru yang di kelompok 1, sudah siap? Siap, Bu. Oke, sudah siap. Kepada kelompok 1 ibu persilahkan ya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian umrah. Yang pertama, umrah secara bahasa itu berziarah atau berkunjung atau mengunjungi. Adapun secara syariah adalah berziarah ke Baitullah dengan niat ihram, melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah, melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, dan terakhir mencukur rambut kepala. Menurut jumhur ulama, umrah itu ada yang wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup dan juga sunnah muakkad. Itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 sudah menarik ya pembahasannya tentang pengertian umroh. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ada, Bu. Ya, oke. Kepada Jana dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan dari ketiga hukum umrah tadi, siapa-siapa sajakah ulama yang menyatakan ketiga hukum tersebut, dan dari ketiga hukum tersebut yang mana yang paling banyak dipakai? Oke, ada lagi pertanyaan lain? Tidak Tidak ada. Bisa dijawab sekarang, Mbak Hikmah? Ya, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dari ulama Malikiyah, umrah itu sunnah muakkad, dan ulama Hanafiyah, umrah itu cukup sekali dalam seumur hidup, dan dalam ulama Syafi'iyah, umrah itu wajib bagi yang mampu, dan yang paling sering dipakai adalah ulama Syafi'iyah, terutama di Indonesia. Bagaimana Jana? Apakah sudah terjawabkan? Oke. Jadi benar ya apa yang silakan duduk. Jadi benar yang dikatakan oleh Hikmah tadi, bahwasanya mayoritas umat Islam di Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'iyah. Oke, kita teruskan kelompok 2.
Sri Mulyani. Tawaf yang sering digunakan yaitu tawaf ifadah dan tawaf wada atau tawaf perpisahan dari Baitul. Bagaimana Sri Mulyani? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke. Selanjutnya, kita sudah 2 kelompok ya. Kita teruskan kelompok ketiga untuk mempresentasikan hasil pengamatan videonya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan dari hasil diskusi kami yaitu mengenai wajib umrah. Nah, wajib umrah adalah perbuatan yang wajib dilakukan. Akan tetapi jika perbuatan wajib ini ditinggalkan, umrahnya akan tetap sah. Namun, wajib membayar dam atau denda sebagai konsekuensi kewajiban dari yang ditinggalkan. Kemudian wajib umrah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, niat ihram dari miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Niat ihram dari miqat itu terbagi kepada 2. Yang pertama, miqat zamani, dan yang kedua, miqat makani. Kemudian yang kedua itu meninggalkan larangan ihram. Meninggalkan larangan ihram itu secara umumnya terbagi kepada 3. Kemudian yang pertama itu larangan yang dikhususkan bagi laki-laki. Larangannya yaitu memakai pakaian bersarung atau berjahit, baju kemeja, dan kain pelikat. Yang kedua, menutup kepala atau sebagainya dengan songkok, kopiah, sorban, kain ihram, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memakai sepatu atau kasut yang menutup jari kaki dan tumit. Kemudian selanjutnya ada larangan yang dikhususkan bagi wanita. Yang pertama itu menutup muka. Yang kedua, memakai sarung tangan atau yang semisal. Kemudian selanjutnya itu adalah larangan umum, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama itu memakai sarung tangan. Jika terpaksa boleh melindungi tangan di sebalik kain tudung atau kain ihram. Yang kedua, memakai wewangian di badan, makanan, minuman, atau menghirupnya. Sekian presentasi dari kami yaitu kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penjelasannya cukup bagus. Beri tepuk tangannya dulu. Sebelum kita meneruskan ke kelompok terakhir, untuk kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oke, kepada Sukma dipersilakan untuk bertanya. Tadi dijelaskan tentang larangan untuk wanita yaitu menutup muka. Nah, bagaimana jika seorang wanita yang bercadar? Bagaimana hukumnya? Bagaimana Jana? Apakah bisa menjawab pertanyaannya sekarang? Bisa, Bu. Oke, silahkan dijawab. Jadi pada wanita yang mengenakan cadar itu wajib membukanya pada saat melakukan kegiatan umrah. Nah, bagaimana Sukmawati? Itu jawaban dari Jannah. Katanya, apabila ada wanita yang bercadar melaksanakan kegiatan umrah, maka pada saat tawaf itu wajib membuka wajahnya agar mudah dikenali. Oke, bagaimana Sukma? Nggih, paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya terakhir. Setelah ini kita akan pulang. Kelompok terakhir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok terakhir yaitu kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sunnah-sunnah umrah. Jadi sunnah-sunnah umrah itu yang pertama menghilangkan semua kotoran badan, kuku, rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Kemudian yang kedua, mandi untuk ihram. Yang ketiga, berwangi-wangian pada badan saja. Yang keempat, memakai kain dan selendang putih untuk pria.
Yang kelima, sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat sebelum berniat ihram. Yang keenam, membaca bacaan talbiyah. Yang ketujuh, memperbanyak bacaan talbiyah selama dalam keadaan ihram. Dan yang terakhir, membaca doa-doa yang dianjurkan Nabi. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, untuk kelompok 4 apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kepada Hikmah dipersilahkan. Di sini kami ingin bertanya. Tadi kan menyebutkan sunnah umrah. Tadi ada salah satunya membaca bacaan talbiyah. Nah, itu bacaan talbiyah itu seperti apa dan di mana waktu membacanya? Bagaimana Sri Mulyani, bisa dimengerti pertanyaan dari Hikmah dan apakah bisa dijawab sekarang? Bisa, Bu. Oke, dipersilakan kepada Sri Mulyani, perwakilan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan. Nah, jadi bacaan talbiyah itu dibaca ketika melaksanakan rukun umrah, yaitu tawaf. Jadi bacaan talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bagaimana Hikmah? Oke, sudah sip. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka kita akan bersama-sama menyimpulkan materi pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang pengertian umroh. Oke, pengertian umroh. Yang dimana umrah ini secara bahasa merupakan artinya berkunjung. Oke, secara istilah tadi panjang ya. Pengertian umrah secara istilah, siapa yang ingat? Oke, apa? Jadi umrah secara istilah adalah menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Nah, oke. Untuk yang kedua tadi kita membahas tentang rukun